Baik, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua mahasiswa pada hari ini, saya ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perkuliahan yang kesekian, khususnya yang pertemuan keempat, yaitu mengenai sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh para pelaku ekonomi atau para pelaku usaha, ya. Dan hal ini perlu Anda pahami, sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha sesuai dengan materi pada hari ini, ya, ada 7, di mana sifat-sifat itu, ya, yang sering kita jumpai seorang wirausaha. 1, percaya diri. 2, berorientasi pada tugas dan hasil. 3, pengambilan risiko. 4, kepemimpinan. 5, keorisinilan. 6, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir 7, kreativitas. Dari penjelasan ini kami akan jelaskan satu persatu dari 7 sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Percaya diri, ya, maksudnya adalah kepercayaan, ya, ketidakketergantungan, kepribadian yang mantap dan penuh dengan optimisme. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausaha, khususnya pada hal kepercayaan diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya dalam hal ini kebutuhan atau haus akan prestasi. Nah, ini seorang entrepreneur itu ya haus sekali dengan keberhasilan atau prestasi. Selanjutnya, berorientasi pada laba atau hasil, dan tekun dan tabah, tekad bekerja keras, motivasi, energik, penuh inisiatif. Itu sifat-sifat dari wirausaha atas berorientasi tugas dan hasil. Selanjutnya, pengambilan risiko. Mampu mengambil risiko dan suka pada tantangan. Nah, ini sifat-sifat wirausaha itu, ya, untuk menghadapi risiko itu sangat berharap, ya, tahu risikonya, semangatnya tetap oke. Dimana pengambilan risiko itu mampu mengambil risiko dan suka tantangan. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Sifat yang keempat, kepemimpinan, ya, mampu memimpin, ya, mudah atau dapat bergaul dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik. Nah, ini seorang pemimpin harus begitu. Jadi dia mampu memimpin, memanage bawahnya, ya, untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha yang dia pimpin. Dan seorang wirausaha, ya, atau seorang pemimpin mudah bergaul dengan siapapun dan dengan ringan menerima kritikan dan saran. Yang selanjutnya yaitu keorisinilan, ya. Semua ide-ide mereka, seorang entrepreneur atau wirausaha, dia punya satu langkah yang inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, serta bisa
terus mengetahui banyak hal. Itu tentang keorisinilan. Yang terakhir, sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu berorientasi di masa depan, pandangan ke depan, terus perseptif. Ya, maksudnya dia punya langkah-langkah ya yang harus ditempuh untuk waktu-waktu yang akan datang setelah perencanaan yang awal dilalui dan ada tindak lanjut untuk kelanjutannya. Dari 7 sifat-sifat dari yang ketujuh yaitu kreativitas ya. Terakhir ya ada kreativitas. Kreativitas di sini maksudnya adalah seorang wirausaha ya tidak menjadi hambatan ya. Dia punya ide-ide yang banyak, inovasi dalam hal produk, skill dan sebagainya. Kreativitasnya selalu muncul ya. Itu maksud dari sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha. Ada sekitar 7 sifat-sifat yang Anda pahami. Bukan hal itu saja ya dalam memanage usaha demi kemajuan usahanya ke depan. Jadi sifat-sifat ini merupakan ciri-ciri seorang wirausaha yang harus dimiliki. Yang berikutnya, materi berikutnya adalah Anda kenal di buku kewirausahaan ya, masalah konsep 3D dari Big Graph, temuannya Big Graph yang mengajukan itu ya. Big Graph ini 10D ya, sering disebut 10D, yaitu yang satu dream, decisiveness, doors, 4 determination, 5 dedication, 6 devotion, 7 detail, 8 destiny, 9 dollar, yang terakhir 10 distribute ya. Selain seorang entrepreneur, seorang wirausaha memiliki beberapa sifat, 7 sifat tadi ya, itu minimal itu. Namun menurut Big Graph dia menemukan menyampaikan ya atas temuannya, atas penelitiannya, yaitu ada 10D ya. 10D ya. Dream, decisiveness, doors, determination, dedication, devotion, detail, destiny, dollar, dan terakhir 10 distribute. Nah, maksud dari dream ya, mungkin saya sampaikan, yaitu dream adalah seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, dan paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Jadi seorang entrepreneur harus punya impian ya, maksudnya begitu. Kamu kalau nggak ada impian nggak bisa ya menuntut ilmu ini semudah itu tanpa didorong dengan suatu impian. The power of the dream. Nah, itu menurut John Robert Power. Selanjutnya yaitu decisiveness. Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Ya, maksud decisiveness itu dia kalau sudah punya gagasan, punya angan-angan, punya konsep, pinginnya cepat untuk diselesaikan ya. Tidak suka menunda-nunda
suatu konsep. D berikutnya 3 doors ya. Maksudnya begitu seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia langsung menindaklanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatan secepat mungkin yang dia sanggup. Artinya seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Itu sifat ketiga, doers. Yang keempat, determination. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dia dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak bisa diatasi. Itu determination. Ya. Yang kelima, dedication. Seorang wirausaha, ya, dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan kekeluargaan, melupakan hubungan dengan keluarganya untuk sementara. Jadi dedication ini di dalam jiwa kewirausahaannya sangat tinggi sampai urusan pribadi keluarganya sementara diabaikan, ditinggalkan demi mencapai rencana atas gagasannya dia. 6. Devotion. Devotion berarti kegemaran atau kegila-gilaan. Demikian seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya. Dia mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Nah, ini di ke-6 ini jadi sangat fanatik ya seorang wirausaha ini atas sifat-sifat devotion ini. Jadi dia menggila dengan keinginannya, dengan karakter yang dimiliki. Kalau udah bekerja lupa segalanya. Yang terakhir, yang berikutnya yaitu D, ke-7, detail. Maksudnya, seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Itu maksud dari D, ke-7, detail. Baik, kita lanjutkan yang ke-8, destiny. Ya, destiny maksudnya adalah seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang tidak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas, tidak mau tergantung pada orang lain. Jadi saya ulang lagi, seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Ya, ini kekuatan prinsipnya, karakternya sangat tinggi, ya, tidak ketergantungan pada orang lain. Yang ke-9, D yang ke-9, dolar. Wirausaha tidak sangat mengutamakan ya mencapai kekayaan. Wirausaha tidak sangat mengutamakan pencapaian kekayaan. Motivasinya bukan memperoleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan di dalam bisnisnya. Jadi, ya, dia tidak oriented pada masalah uang, tapi ya, uang akan mengikuti apa yang dia capainya. Kalau konsepnya dia berhasil, otomatis masalah uang itu akan mengikuti. Maksudnya begitu. Yang ke-10, D ke-10, distribute. Distribute di sini maksudnya seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan
bisnisnya terhadap orang-orang yang dipercayai. Orang-orang yang dipercayai ini adalah orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnisnya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha ya, ada 7 tadi ya. Percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. 3, pengambilan risiko. 4, kepemimpinan. 5, keorisinyalan. 6, berorientasi pada masa depan. Yang ke-7, kreativitas. Dari 7 sifat ini ya, menurut Big Graph dia menyampaikan ada 10D ya. Big Graph disampaikan pada tahun 1994 ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada 1 dream, decisiveness, doors, determination, dedication, terus devotion, detail, destiny, dollar, yang terakhir 10D terakhir, distribute ya. Dari sifat-sifat itu ya, perlu Anda ketahui bahwa wirausaha itu memiliki ya, maksudnya wirausaha di Indonesia banyak kelemahan-kelemahan yang kita temui ya. Kelemahan-kelemahan wirausaha di Indonesia itu antara lain ya, ada sekitar 5 ya. 5, mentalitas ya, meremehkan mutu, mentalitas suka ambil jalan pintas, mentalitas tidak percaya diri sendiri. Yang keempat, mentalitas tidak berdisiplin diri. Yang kelima, mentalitas mengabaikan tanggung jawab. Dari kelemahan-kelemahan inilah ya, menjadi dorongan buat Anda semua dalam perkuliahan ini, yang materinya sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha ya. Yang perlu diperhatikan adalah kelemahan-kelemahan wirausaha di Indonesia. Dari 5 kelemahan ini Anda bisa menyikapi dan bisa mengambil hikmahnya untuk mengatasi hal-hal semacam ini, sehingga 5 kelemahan ini tidak terjadi pada Anda kalau Anda nantinya menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ya, Anda semua, harapan kami ya, bisa mengikuti perkuliahan ini dan memahaminya. Kalau tidak ada pertanyaan dan saya rasa Anda sudah cukup jelas, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.